kita balaskan. Ini masih bab orang mati sekarang. Banyak nih yang datang musibah yang mati ya. Belum lama sampai saat ini 2 orang anak muda, semuanya anak muda. Jadi gak ada jaminan bagi siapa yang umurnya lebih banyak, gak ada jaminan akan meninggal dulu. Ada jaminan. Yang umurnya masih sedikit, belum tentu jaminan hidup lebih lama. Ya, buktinya udah ada. Ya. Ayo, mau apa lagi? Ayo. Karena kenapa? Yang paling dekat daripada kita kata Rasulullah adalah kematian. Yang paling dekat adalah kematian. Tapi hal demikian kita nggak tahu kapan itu datangnya. Dekatnya itu sedekat apa kita nggak tahu. Ya mungkin di detik berikutnya, wallahu a'lam. Ya, siapa yang mendapatkan garis finish itu? Ya. Siapa yang mendatangkan kita nggak tahu, ya. Mungkin anak, mungkin antum, mungkin selain daripada anda dan antum di luar sana, ya kita nggak tahu. Yang jelas bekalnya bekal kita apa untuk menuju kepada kematian itu. Bekalnya apa? Ada motor apa ini? Masya Allah, ada motor tapi belum ya. Beban warga aja. Utang ditanya nanti. Kalau Rasulullah ada orang punya utang tak menolakin. Dia aja yang nolakin. Rasulullah begitu. Sebelumnya ada mayit, Rasulullah dipanggil oleh para sahabat untuk mensolatkan. Rasulullah tanya, ini mayit punya utang kan? Kalau ada utang sholatnya pulang Rasulullah. Iya, sampai ditarik sama sahabat itu, ya, Abdurrahman bin Auf, ya Rasulullah, tolong sholat. Gitu kan. Saya yang tanggung di utang ini. Kamu bayarin? Iya, bayarin. Kamu sholat sama Rasulullah. Kalau nggak ada yang nanggung, nggak ada yang bayarin, Rasulullah nggak mau nolakin. Tuh, masalah utang hati-hati. Dan juga amal-amal kita, ya, yang paling penting, yang kemarin juga saya udah sudah singgung. Terakhir kita ini, orang itu yang dinilai akhirnya baik atau enggak, mati dalam keadaan baik atau enggak, mati dalam keadaan husnul khotimah atau mati dalam keadaan su'ul khotimah. Kekayaan enggak jamin kita jadi husnul khotimah, pangkat derajat enggak jamin kita jadi husnul khotimah. Ya. Ilmu kalau nggak manfaat enggak akan jamin kita menjadi husnul khotimah. Ya. Amalan yang segudang kalau nggak dibarengi dengan dia dan ikhlas billahi ta'ala, nggak bakal kita jadi mati husnul khotimah. Begitu, makanya persiapan diri kita. Yang paling dekat sama kita itu apa sih persiapannya? Sholat. Jangan tinggalin sholat. Sampai kapanpun tanam dalam hati. Ya Allah, mulai saat ini saya mau mengakhiri hidup saya dalam keadaan husnul khotimah, untuk pulang ke rumahmu, ke sisimu dalam keadaan baik, dan kau terima saya dalam keadaan baik, tempat yang baik. Harus ada dalam hati. Kalau nggak ada, ente lupa lagi di majelis ini, di ntar pulang niatin, ya Allah, saya mau niat jadi orang baik. Karena kenapa? Hidup berapa lama udah? Nih, kemarin anak-anak muda ini hidup 27 tahun, kira-kira 30 tahun. Di kuburan berapa tahun? Gak bisa balik lagi. Orang di dalam kuburan, dalam lagi mati itu, minta sama Allah, ya Allah, balikin saya sebentar aja ke dunia. Ditanya mau ngapain? Ente mau minta balik. Saya mau sholat 2 rakaat. Masya Allah. Kalau Allah nggak dikasih, nggak bisa. Jatah hidup ente udah habis. Sekarang ente masih dikasih jatah sama Allah sholat tuh 5 kali dalam 1 hari, 5 waktu, jangan tinggalkan. Daripada ente ngemis buat sholat 2 rakaat ketika ente meninggal, gak dikasih sama Allah.
semua di dalam kubur itu yang kurang amal baiknya minta kepada Allah, ya Allah hidupin saya lagi sebentar aja. Mau ngapain? Sholat 2 rakaat nggak dikasih Allah. Itu lagi masih hidup. Bisa nikmatin sholat, nggak sholat. Saya nggak. Saya makanya nih taruh dalam hati ya Allah, saya nggak mau ninggalin sholat. Mulai detik ini. Tuh, insya Allah ya. Ente mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Itu ya. Baik, kita mulai bab ini. Bab mayaqulu ba'da taghamidul mayyit. Apa yang mesti kita katakan ya setelah memejamkan matanya mayit. Kalau ada orang mati melotot, ada kan nih? Mati terbelalak, ada. Tapi jangan ente susun dulu. Mati matanya melotot gitu, jangan. Ya, kecuali melotot banget itu sangar gitu. Tapi juga kalau mati gitu doang, lihatnya sendu gitu. Ya, insya Allah dalam keadaan husnul khotimah. Riwayat Nabi Sahih Muslim diriwayatkan dalam Sahih Muslim an Ummu Salamah daripada Ummu Salamah ya. Ummu Salamah tadi di sini dalam riwayat ini Ummu Salamah belum menjadi istri baginda Rasulullah. Wa ismaha Hindun, nama aslinya yaitu Hindun radhiyallahu anha. Qalat, berkata beliau, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Abi Salamah. Berkunjung Rasulullah SAW kepada keluarga ya, atau kepada Abi Salamah. Abi Salamah ini sahabat Rasulullah. Suaminya Ummu Salamah yang tadi sebelum menjadi istrinya Rasulullah, beliau menjadi istri namanya Abu Salamah. Abu Salamah itu adalah Abdullah bin Abdul As'ad al-Makhzumi ya, istri baginda sahabat baginda Rasulullah SAW. Waqad syaqqa basarah, dan sungguh Abu Salamah ini setelah meninggal dunia waqad syaqqa basarah, dan matanya terbelalak, matanya terbuka ya, jadi meninggal tapi matanya masih terbuka. Fa'akamallahu, maka baginda sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya. Itu baginda sallallahu alaihi wasallam memejamkan matanya daripada jenazah Abu Salamah. Lalu dikatakan oleh baginda Rasulullah, innar ruh, bahwa sesungguhnya ruh idza qubida taba'ahul basar, ketika digenggam, artinya ruh itu digenggam, dicabutnya itu digenggam. Perhatikan, qubida itu genggam. Jadi benar-benar ruh itu ada sesuatu yang dapat dipegang oleh malaikat, digenggam. Artinya enggak cuma keluar, enggak gitu, digenggam, dicabut. Kayak ente nyabut umbi-umbian gitu yang di dalam tanah, ya kayak nyabut apa namanya singkong, kayak begitu digenggam kan. Kalau ente begini doang nggak bisa, itu betul-betul dicabut gitu. Ketika dicabut itu tabahul basar, diikuti oleh pandangan mata. Jadi kita ngelihat. Ya kita dicabut ya, entah dicabut dari mana, dari kuping, dari hidung, wallahu a'lam kita. Ya, kita ngelihat tuh ruh kita terbang. Ruh kita terbang, kita ngelihat. Di sini ya. Rasulullah menjelaskan itu, jadi ketika dicabut nyawanya anak-anak itu, kita ngelihat ruh kita terbang. Nanti ada saksikan. Mau sekarang kan? Belum. Kalau sekarang bisa nih. Jadi nyaksikan tuh ruh kita terbang gitu. Ya. Fadajjal nasun min ahli, maka seketika itu ketika dikabarkan udah meninggal ya, fadajjal nasun min ahli, nangislah orang-orang daripada keluarganya. Kan begitu ya, kalau orang meninggal keluarganya nangis nih, anaknya kah, istrinya kah, atau suaminya kah, atau bapaknya, ibunya kah yang nangis gitu. Maka dikatakan oleh Rasulullah, la tad'u ala anfusakum illa bi khairin, maka jangan berdoa atas kalian itu, atas diri kalian, illa bi khairin,
kecuali yang baik-baik. Maksudnya doa ini jangan ente mengeluarkan kata-kata ya yang menjelek-jelekan diri ente sendiri. Perhatikan, bukan kepada mayat, kepada diri ente sendiri. Ketika ada kabar, misalnya si fulan dikabarkan abahnya meninggal. Ya Allah, abah ini sama aneh, ini salah saya abah. Saya nggak bisa ngerti. Jangan udah diam aja. Karena kenapa? Nggak boleh begitu kata Rasulullah SAW. Fa innal malaika yu'minuna ala ma taqulun. Malaikat yang ada di sisi ente itu, yang ada di sekitar, itu lagi ngaminin apa yang ente ucapin. Nah, kalau ente berkata jelek pada diri ente, saya anak yang berdosa, ente jadi anak yang berdosa. Saya anak yang kualat, ente jadi anak yang kualat. Tuh, perhatikan ya. Nanti ini banyak orang meninggal nih. Ya, nanti hati-hati. Gitu. Makanya jangan ngomong sembarangan ketika ada di dekat mayat. Ya, kita si pulang abahnya meninggal, bilangin, udah, jangan ngomong itu. Ente sedih-sedih aja. Kalau mau doa yang bagus, doain ke mayat. Ya. Istighfar yang banyak, astagfirullah. Mau lagi diambil malaikat. Ya. Istighfar yang banyak, astagfirullahaladzim, astagfirullah, di samping mayat boleh. Gitu. Maka baginda Rasulullah SAW mengatakan, apa yang mesti dikatakan yang baik itu? Kata baginda Rasulullah, Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunkanlah Abi Salamah. Maka kalau kita, misalnya ada bulan ini namanya siapa, kita ambil contoh ya, namanya maaf ya, misalnya Ahmad. Allahumma ghafir li Ahmad. Allahumma ghafir lahu, kalau enggak, ya Allah ampuni dia. Ya Allah ampuni dia. Allahumma ghafir lahu, gitu. Kalau ini di sini dituliskan karena ini nama mayatnya, nama sahabat ini apa yang menjadi mayat ini namanya Abi Salamah. Allahumma ghafir li Abi Salamah. Ya Allah ampunkanlah Abi Salamah. Warfa' darajah, dan tinggikanlah derajatnya fil mahdiin, ya di tempat orang-orang yang Engkau beri hidayah. Jadi nanti kita di samping mayat begitu ya. Mayat siapa kek? Ya. Allahumma ghfir lahu warfa'hu darajatahu fil mahdiin, gitu. Atau Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'abdi wa'bahu, yang baik-baik ngomongnya ya. Kalau di sini Rasulullah mengatakan Allahumma ghfir li Abi Salamah warfa' darajatahu fil mahdiin wahluf fi aqilihi fil ghabirin, dan berikanlah gantian ya Abu Salamah yang meninggal ya bagi orang-orang yang ditinggalkannya. Kan kalau kita meninggal, misalnya ada orang yang meninggal, bapaknya meninggal, kehilangan bapaknya kan, maka kita doakan semoga orang ini mendapatkan pengganti dari yang meninggal itu, artinya dapat menghibur menjadi apa yang telah dilakukan bapaknya semasa hidup. Jadi pengganti gitu, mengganti bapaknya. Ya Allah wa'alam, apakah dia punya bapak baru, ya, apakah dia punya ibu baru, paling enggak dia punya teman ngobrol seperti dia dulu pernah ngobrol sama bapaknya, seperti dia dulu pernah main sama bapaknya, begitu. Jadi digantikan, ya. Atau misalnya adiknya meninggal, seperti dulu dia perlu main sama adiknya, digantikan. Walaupun dia dalam hal orang lain, ya. Atau kan yang jadi Allah ngisi kekosongan yang pernah kosong atau yang telah hilang itu. Paham nggak maksudnya? Ya kan kalau kita ada yang meninggal ya dari keluarga kita, kan kita kehilangan. Nah Allah gantikan dengan mengisi ya kehilangan itu ya dengan yang lainnya sebagai pengganti dari yang telah meninggal dunia itu. Nah itu maksudnya begitu doa dari Rasulullah SAW. Ya, wa ghafir lana walahu, dan ampunilah kami dan dia yang meninggal itu, ya Rabbal alamin, wahai Tuhan semesta alam, wahai Rabb sekalian alam. Wafsah lahu fi qabrihi, dan lapangkanlah kuburnya, wa tawwir lahu fihi, dan berikanlah cahaya pada kuburnya. Qala qaulaha, maka dikatakan di sini sakto basaroh, itu artinya adalah huwa dipatah husin, dengan sinnya yang dipatah, artinya apa, syakon, syak itu artinya sin dipatah, artinya matanya terbelalak.
Atau dikatakan para ulama yaqulu syaqqa basarul mayyit, maka ketika dikatakan syaqqa basarul mayyit bahwa mayit itu adalah matanya terbelalak, tidak sahas ketika menyaksikan rohnya dicabut. Itu saudara. Jadi kalau ada mayat matanya terbelalak terbuka, ente jangan suzon. Sungguh khotibah nih, wah nggak boleh begitu. Ya, nggak boleh gitu karena ketika roh itu ditarik daripada jasad, kita menyaksikan. Kalau percaya Pak Haji, coba. Silakan ya, tapi jangan bunuh diri, sia-sia hidup itu masih panjang, masih taubat, masih Allah bukan jalan taubat, masih terbuka. Seputus asanya kita jangan sampai bunuh diri, ya, naik ke atas gedung, lompat, jangan. Datang ke tempat-tempat yang baik, ke masjid, ambil wudhu, sholat. Derita menghimpit, waduh, utang banyak, ya, misalnya gitu, teman-teman ngejauhin, datang, atau datang ke tempat ibadah, atau datang ke kamar ambil wudhu, sholat, ngadu sama Allah, itu yang jalan terbaik. Jangan ente ngadu sama setan. Nah, udah pakai seneng setan, udah itu jangan ke yang ada, naik situ, udah lompat aja, nanti bisa terbang ini, ya, lompat aja. Langsung diumumin di algoritma. Assalamualaikum. Begitu, jadi jangan kita berputus asa. Allah masih membuka pintu rahmatnya yang sedemikian luas. Azab Allah itu pedih azab Allah. Ya, tapi rahmat Allah itu seluas yang nggak pernah bisa kita bayangkan. Maafnya Allah itu lebih luas daripada azab. Jadi jangan putus asa kita sama Allah. Wa ila rabbika, dan kepada Tuhanmu, pasbir bihukmi birabbi, maka bersabarlah terhadap hukum-hukum Tuhan. Ya, kata Tuhanmu kita harus sabar. Disuruh sholat kita sholat, disuruh puasa kita puasa, disuruh beramal soleh kita beramal soleh, begitu. Waroina fi sunanil Baihaqi bi isnad sahih, diriwayatkan dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang sahih, an Bakrin bin Abdullah, daripada sahabat yang namanya Bakrin bin Abdullah. Maaf, bukan sahabat, ini tabi'in, ya, dijelaskan sini dia adalah tabi'in. Al-Jalil tabi'in Jalil, artinya sahabat yang pintar, sahabat yang mulia, artinya tabi'in yang mulia. Tabi'in itu apa? Masih ingat ya tabi'in? Sahabat. Kalau sahabat itu adalah orang yang ketemu Rasulullah, ya. Nah, kayak begini. Nih, si Ikram ketemu Pak Haji, berarti sahabatnya Pak Haji, ya. Terus Anda udah nggak ada, si Ikram ketemu sama orang lain yang nanyain, yang ngajarin tentang Pak Haji itu gimana sih, jelas sama Ikram. Nah, itu tabi'in. Ya. Jadi dia nggak ketemu saya, dia ketemu Ikram, nanya tentang saya. Ya, rumahnya itu tuh Pak Haji itu, gitu kan. Orangnya ganteng, iya, masa saya air laut siapa yang ngasih? Begitu lagi, kalau nggak boleh ngejelekin ciptaan Allah, nggak boleh. Ente ngejelekin diri ente sendiri, berarti ente ngejelekin Allah, nggak boleh. Kita puji Allah, jangan puji diri sendiri, puji Allah. Jangan. Begitu, ya. Dia adalah seorang tabi'in. Bila akan mengatur mayit, ketika mengerjakan mata mayit, bahwa maka ucapkan apa ya ketika malam terbalak, terus kita mau menjamin matanya, apa yang diucapkan? Bismillah, sambil gitu, ya. Mau praktekkan? Ya, enggak. Ucapin Bismillah, ya, Bismillah. Wa ala millati Rasulillah. Wa ala millati Rasulillah SAW. Jadi apa yang ucapannya? Bismillah, saya penjamin mata. Coba sapu mata itu. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
tolong. Mata ini masih melek. Itu ya. Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Tapi agak dikit. Mata agak ditekan dikit ya. Nah, begitu. Sentuh. Ya. Ya masa ente mau nggak sentuh, ente mau ngerasa boleh lah. Kayak pijar itu lah. Jauh. Tapi ente jangan julak ya. Jangan julak. Tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Rasul. Wa idza hamalathu, maka ketika engkau membopong dia, artinya pertama kalau kita gotong mayat tuh ya, lagi gotong mayat ya. Maka ucapkan Bismillah. Jadi ketika habis assalamualaikum ya, habis sholat mayat ya, terus didoain ya, terus udah begitu kan. Ya udah, bawa ke mayat, ente ambil ujung kerandanya, ketika ngangkat ucapin Bismillah. Maka ketika diangkat itu sambil summa sabih ya, madanatu tahmaluh, maka engkau bertasbih selama engkau mengangkat tuh mayat, ngebopong tuh mayat, nanduk tuh mayat. Ucapkan tasbih apa? Subhanallah. Tasbih. Pagi yang dia sering dengar, kok tahlil tidak apa-apa. Ente mau ucap tasbih itu apa? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwwata. Itu kan semua kalimat thayyibah. Kalimat yang baik, ya jangan mentang-mentang di sini tulisannya sakti, itu cuma subhanallah, la ilaha illallah nggak boleh, nggak boleh begitu, ya itu semua kalimat yang baik. Jadi subhanallah atau la ilaha illallah sampai masuk ke mobil, ya kita kan udah modern ya, mobil. Nah selama di perjalanan itu selayaknya seorang supir juga begitu. Subhanallah sambil bawa yang ngiri semua gitu, jangan wah berhenti sih orang kita begitu Kebanyakan. Temennya ada gitu kan, wah mencopak gitu kan. Ya, itu orang kita kebut-kebutan, jenazahnya ketinggalan gitu kan. Akhirnya dia pada pun sampai dia masih macet-macetan itu jenazah. Nggak boleh begitu. Udah gitu bawahnya ada yang ngebut banget ya. Kalian mobil tuh ngebut kayak meja restoran sampai mayat tuh pegangan gitu. Parah itu nggak boleh. Iya Pak, nggak boleh terlalu pelan, nggak boleh terlalu kencang. Ya, sedang aja. Makanya sambil zikir bacanya. Nah itu yang kurang dipahami dan dilaksanakan. Ya, jadi kalau kita udah paham nih, nanti begitu. Motor kiri, kikir. Insya Allah ketika antum meninggal dikikirin sama orang. Nah kan mau nggak? Mau. Karena apa yang telah kita lakukan akan dibalas nanti. Begitu. Ya. Bab mayaqulu indal mayyit, apa yang dikatakan ketika kita di sisi mayat. Nah, udah ada mayat nih di samping kita, di depan kita udah ada mayat. Ya, apa yang mesti kita ucapkan? Riwayat Nabi Sahih Muslim, dalam Sahih Muslim, an Ummu Salamah radhiyallahu anha, daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha, qala Rasulullah SAW berkata bagi Nabi SAW, idza hadaratumul marid awil mayyit, ketika bagi Nabi SAW menghadiri atau datang kepada mayat atau seorang yang sakit, fakulu khairan, maka beliau baginda mengatakan yang baik-baik. Fa innal malaikatu yu'minuna ala ma taqulun, kata baginda begitu. Maka sesungguhnya malaikat itu lagi mengaminkan apa yang kalian katakan. Qala, berkata Ummu Salamah, falamma mata Abu Salamah ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika meninggal Abu Salamah, istrinya beliau, suami beliau, ya, suaminya Ummu Salamah. Kenapa dibilang Ummu Salamah, Abu Salamah? Kalau Ummu Salamah itu namanya Hindun, dikarenakan punya anak namanya Salamah. Tuh, anak pertamanya umumnya orang Arab itu namanya
dipanggil sesuai dengan nama anak pertamanya. Kayak Sayyidina Muhammad dipanggil Abul Qasim karena nama putra beliau yang pertama adalah Qasim. Ya gitu. Kalau walaupun perempuan misalnya nama Pak Sayyidah Fatimah jadi anak pertama misalnya, ya Abul Fatimah. Gitu ya. Misalnya Ejo punya anak nanti apa namanya? Yosef. Ya Abul Yosef. Umar Yosef. Atau punya anak Markus, ya Abal Markus. Gitu kan. Jangan punya anak namanya Abal juga, Abal gitu. Nah, gitu. Jadi Abal. Dan hindari tuh ya, hindari nama enak ente, ya enggak sih, kita nggak menjelekkan suatu suku ya, kayak kata ya, terrepot. Cucu kita repotan kan, misalnya Ridwan bin Atam Binatang. Jangan, enggak kita bercanda doang. Boleh dong saya sekali bercanda. Enggak bisa satu suku ya. Nanti dibully lagi kita. Gara-gara ikram nanti dibully lagi. Tapi lumayan jadi naik. Belain dong, dibully dia aja pada nonton aja. Boleh nih yang punya ini. Lawan harus lagi. Baik, lanjut. Fakultu maka Abu Salamah berkata, dia datang menemui Rasulullah SAW ya, berkata, ya Rasulullah, inna ada Salamah pada mata, sesungguhnya suami saya Abu Salamah udah meninggal. Wala, maka berkata Rasulullah, qauli, dikatakan kepadaku ini, artinya diajarkan doanya. Ummu Salamah diajarkan doa oleh baginda Rasulullah. Apa yang diajarkannya? Allahumma ghfirli walahu. Gitu. Ya Ummu Salamah, ucapkanlah Allahumma ghfirli walahu. Ya Allah, ampunkanlah aku dan dia. Wa kibni minhu uqba hasanah, dan berikanlah ganti dia, ya Abu Salamah, dengan ganti yang baik. Fakultu, maka aku katakan, maka dikatakan oleh Ummu Salamah, fa'aqobani Allah man huwa khairan li minhu, maka Allah memberikan ganti yang lebih baik untukku daripada Abu Salamah. Siapa gantinya? Yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kultu dikatakan akan waqa'a fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, wa fi Tirmizi dan Imam Tirmizi, idza hadartumul marid, ya tadi dikatakan hadartumul marid awil mayyit, maka di kitab yang lain dikatakan idza hadartumul mayyit, cuma dikatakan ketika menghadiri atau menengok jenazah mayit, menengok orang yang sakit. Awil mayit, atau menengok yang sudah meninggal. Ya, al-zak ini terjadi prasangka di dalam hadis ini. Apakah Rasulullah datang menengok Abu Salamah ketika Abu Salamah sakit, ataukah Rasulullah datang menengok Abu Salamah ketika Abu Salamah sudah meninggal? Ya, jadi perawi hadisnya ini masih syak. Jadi akhirnya ditulis dua-duanya. Itu dua-duanya ditulis, ketika sakit dan ketika meninggal. Riwayat di Sunani Abi Dawud wa Ibnu Majah, dalam Sunan Abi Dawud dan Ibnu Majah, an Maqal, daripada Miqal bin Yasar as-Sahabi. Miqal bin Yasar, ada nama sahabat namanya Miqal bin Yasar Sahabi radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, Aqra'u Yasin ala mautakum. Nah, bacakanlah oleh kalian suratul Yasin kepada orang yang meninggal. Tuh, bacain surat Yasin. Tapi di sini ditulis isnadahu dhaif, bahwa ini sanadnya dhaif. Kenapa demikian? Fihi majhulan. Ada dua orang yang jahil, artinya dua orang jahil, bukan jahil pun jahil, kata-katain orang enggak.
atau naruhin apa jahil itu artinya agak bodoh, ya, agak kurang bisa dipercaya, ya. Lakin lam yudoifah, tapi nggak didoifkan oleh Abu Daud, oleh Imam Abu Daud nggak didoif. Artinya ini dipakai oleh Imam Abu Daud sebagai hadis yang hasan. Warwaya Ibnu Abi Daud, diriwayatkan dari Ibnu Abi Daud, Mujallid, bahwasanya Mujallid Sya'adi, bahwasanya Sya'adi qala kanatul ansor, udah menjadi kebiasaan orang-orang Ansor idza hadaru, ketika hadir kepada mayit, ya, qara'u indal mayit, membaca di samping mayit suratul Baqarah, surat Al-Baqarah panjang. Ya, tapi itu Al-Baqarah apa yang mau itu Yasin. Yasin lah. Begitu. Ya, tapi dua-duanya baik, ya. Suratul Baqarah baik karena lebih panjang. Surat Yasin baik, ya, karena sama-sama Al-Qur'an, sama kalamullah, ya. Tapi dikatakan ini mujalid itu dhaif, ya. Artinya mujalid itu adalah orang yang enggak diketahui. Bab mayaquluhu man mata lahu mayyit. Apa yang mesti dikatakan kepada orang yang ditinggal pergi, artinya ditinggal mati. Riwayat Nabi Sahih Muslim an Ummu Salamah radhiyallahu anha, qalat, daripada Ummu Salamah lagi. Berkata beliau, sami itu Rasulullah SAW, aku mendengar Rasulullah SAW yaqul, berkata, ma min abadin tusayibuhu musibah, tidaklah seorang hamba itu yang mendapat musibah fayaqul, lalu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ya. Allahumma, lalu disambung dengan doanya, Allahumma ajurni, ya Allah pahalakan aku, artinya itu berikan balasan bagiku berupa pahala fi musibati, di dalam musibah ini. Jadi kita ketika dapat musibah, maka kita doa Allahumma ajurni fi musibati wahlib li khairan minha, dan berikanlah ganti daripada musibah ini. Illa ajarahullahu ta'ala fi musibatihi, kecuali Allah memberikan balasan yang baik terhadap musibahnya, wahlab lahu khairan minha, dan menggantikan daripada musibah itu dengan sesuatu yang baik. Qalat, dikatakan oleh Ummu Salamah, falamma tuwafi Abu Salamah, qalat kama amarani Rasulullah SAW, bahwa ketika wafat Abu Salamah diperintahkan aku Ummu Salamah oleh baginda Rasulullah untuk doa yang tadi. Fa'ahlafallahu ta'ala li khairan, maka Allah menggantikan kepadaku dengan yang lebih baik, yaitu Rasulullah SAW. Saudara begini, Ummu Salamah, ya, itu akhirnya nanti menjadi istrinya baginda Rasulullah SAW. Maka Abu Salamah ini siapa? Abu Salamah ini adalah sahabatnya Rasulullah SAW, termasuk orang-orang yang awal masuk Islam. Orang-orang yang awal masuk Islam. Ketika di Mekah mengalami penyiksaan, ya, belum hijrah, maka disuruh hijrah ke Abasyah. Itu ada di sana, ada Sayyidina Utsman, ya, banyak sahabat-sahabat yang hijrah ke Abasyah. Abasyah itu di mana? Ethiopia, Afrika, jauh. Ya, maka hijrah beliau dengan istrinya yang baru menikah, yaitu Hindun. Belum punya anak, di sana akhirnya melahirkan seorang anak namanya Salamah. Gitu. Jadi pulang kembali, tapi dia nggak pulang. Maka ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, dia dengar disusul. Rasulullah akhirnya semuanya pindah ke Madinah, ya, Abu Salamah, terus sama Ummu Salamah pindah gitu. Saking cintanya kepada baginda Rasulullah, ya, akhirnya ikut perang. Abu Salamah ikut perang. Di perang Badar menang.
umat Islam menang. Perang Uhud, perang kedua, umat Islam kalah. Abu Salamah itu kena tombak, kena panah badannya. Itu masih mulus-mulus. Sahabat Rasulullah, kenapa Murji'ah? Badannya bolong-bolong, sabetan pedang, semua kayatan. Itu masih mulus-mulus. Ini ada sabetan apa? Itu semuanya. Nah itu setelah perang Uhud mulai sakit-sakitan Abu Salamah. Ya. Karena itu kalau orang perang zaman dulu nggak lolos diisi racun, pedangnya kan panahnya kan diisi racun supaya cepat mati. Nah, tapi Abu Salamah nggak cuma sakit, ya. Karena habis perang itu, ketika merasakan sakit, dikirim Rasulullah untuk memimpin pasukan. Dipimpin dalam keadaan sakit, perang balik lagi, tapi udah nggak kuat lagi. Sampai akhirnya gering sekarang akhirnya meninggal. Lalu siapa Abu Salamah ini? Abu Salamah tadi dijelaskan bahwa Abu Salamah adalah Abdullah bin Abdullah Asad dari Bani Makhzum. Dia adalah selain sahabat baginda Rasulullah, selain daripada orang yang pertama-tama masuk Islam, ya. Selain orang yang begitu cinta kepada Rasulullah, beliau adalah saudara sepersusuannya baginda Rasulullah SAW. Nggak ada yang lebih menggantikan kedudukan. Yang lebih tinggi selain dia ini, ya, selain Abu Salamah ini nggak ada di zaman sahabat. Semua sahabat mirip, dia pernah menjadi saudara. Saudara sepersusuan kan saudara. Nggak boleh kalau dia perempuan nggak boleh dinikah. Hati-hati. Ya, misalnya nih. Anak Eco sama anak Atok, ya punya anak laki sama perempuan, disusulin sama istrinya Ikram misalnya begitu, ya itu anak dia kan berdua nggak boleh nikah, laki perempuan misalnya gitu. Nanti kita mau beli nggak boleh, ini saudara susu. Siapa yang nyusuin? Itu istrinya si Ikram. Ikram punya anak, nggak boleh nikah sama berdua juga. Nah itu saudara berarti saudara sebenarnya cuma saudara sepersusuan. Ini nggak ada yang lebih, yang lain nggak ada. Rasulullah kan punya adik dan kakak, ya. Maka saudaranya adalah Abu Salamah. Maka kata ketika meninggal diajarkan Rasulullah, ya Ummu Salamah doakan, ya. Doa baca, semoga ya Allah gantikanlah aku yang lebih baik daripada Abu Salamah. Ketika diajarkan doa itu dibaca oleh Ummu Salamah, Rasulullah pulang, dia masuk kamar. Iya, ada ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah. Dilihat kedudukannya kan ya. Saudaranya Rasulullah nggak ada yang lebih. Rasulullah nggak punya saudara. Ya, beriman nggak ada yang imannya sehebat Abu Salamah. Udah diam aja. 3 bulan kemudian masa idah habis, datang Rasulullah. Ngelamar. Kaget dia. Oh ternyata ganti yang lebih baik daripada Abu Salamah yaitu Rasulullah sendiri. Gitu saudara. Jadi ente ini terbatas bukan pada orang yang meninggal juga. Ente kehilangan barang. Ente kehilangan barang nih. Ya, misalnya handphone ente hilang. Ente jangan maki-maki diri ente. Doanya tadi. Doanya apa tadi? Apa nih? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Benar. Ya. Maka Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku pahala daripada musibah ini, yaitu kehilangan handphone. Misalnya begitu. Tapi jangan disebutin nanti ya. Kalau mau sebutin boleh. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikanlah aku daripada kebaikan daripada musibah ini. Misalnya itu kehilangan handphone ya. Misalnya ya Allah berikanlah aku kebaikan daripada musibah ini. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku ganti yang lebih baik daripada handphone yang hilang itu. Ya. Dengan keyakinan maka Allah berikan pahala ente karena ente ikhlas hilang handphone itu, dan karena ente memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, ya. Maka ente diganti dengan yang lebih baik. Tadinya handphone ente dari made in Palu Arit diganti dengan made in bintang bergaris, yaitu apel gerawak bikin. Ya, tapi versi yang awal. Cherry. Versi yang awal. Begitu ya, enggak lah.
Ya begitu. Jadi kita harus yakin sama Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah itu baik, ya. Allah itu Maha Kaya. Itu berlaku juga ya terhadap barang, begitu saudara. Rawaina Nabi Sunan Abi Dawud anna Ummu Salamah radhiyallahu anha qala bahwa Ummu Salamah berkata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza asaba ahadukum musibah falyaqul ketika seseorang itu daripada kalian ditimpa musibah maka katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un maka doa lagi Allahumma indaka ahtasibu musibati ya Allah dari sisimu musibah ini datang ahtasibu musibati dan aku menghitung musibah ini. Artinya apa? Aku menahan diri, aku menghitung bahwa Allah akan berikan kebaikan kepada aku. Jadi menahan gitu. Ya. Fa'ajurni maka berilah aku balasan fiha daripadanya wa abadilni fiha khairan minha dan berikanlah aku yang ganti yang lebih baik daripada yang telah aku kehilangan ini, yaitu ke musibah ini. Jadi semuanya musibah apa aja, ente jatuh, besot, ya Allah gantiin tulisannya yang lebih bagus. Itu insya Allah yang itu tulis lagi. Ente yakin, ya, ente kehilangan duit 500, ya kebakan banget sih, ente kalau 500 sampai doa begini, seolah-olah nggak ikhlas banget gitu ya. Biarin aja sampai 500, tapi enggak doa lebih baik, karena doa itu senjata kaum muslimin. Boleh. Iya, itu perempuan boleh kan? Orang Nabi kita terpuji, ya, an Abi Musa Al-Asy'ari daripada Abu Musa Al-Asy'ari ada Rasulullah SAW. Idza mata waladul abdi ketika mati anak daripada seorang hamba, Allah Taala berkata Allah Taala li malaikah kepada malaikatnya. Nah, kalau ada anak kecil mati atau seorang anak mati, orang tuanya masih ada, ibu bapaknya, maka malaikat yang nyabut nyawa tadi ditanya sama Allah. Wah, apa yang lain? Padahal Allah yang berita ya. Allah yang maha tahu nanya sama malaikat. Jadi jangan kalau Allah nanya sama malaikat, Allah nggak tahu, bukan. Allah itu ya sedang melaksanakan sesuatu yang nggak mau ngeduluin, padahal Allah udah tahu. Menghormati daripada makhluknya. Allah menghormati, maka Allah nanya. Itu bukan Allah nggak tahu, Allah nanya. Maka Allah bertanya kepada orang yang malaikat yang mencabut nyawa anak tadi. Fabattum walad abdi. Engkau dinyabut nyawa anak hambaku, kata gitu. Engkau udah apa namanya? Matiin anak hamba. Dan nanya sama malaikatnya Allah. Maka dijawab oleh malaikat, "Na'am." Iya. Fayaqul maka Allah berkata lagi, "Fabattum tamarrata fu'adi." Apakah engkau telah mencabut nyawa buah hatinya? Berarti ini kan orang sayang. Kalau orang tua sayang sama anak kan. Maka dibilang buah hati. Ya kayak tadi ya. Kayak tadi kan orang tua masih nyesel kan nangis gitu kan. Maka malaikat yang tadi nyabut ditanya itu sama Allah. Nah ini ada ini yang apa peristiwa langsung nih. Jadi kayak tadi tuh malaikat yang nyabut nyawa tadi saudara kita meninggal ditanya sama Allah. Ya, apakah kamu telah mencabut buah hatinya? Maka jawab malaikat apa? Na'am. Iya. Fayaqul maka Allah berkata kepada malaikatnya, kepada para malaikatnya, "Famadza qala 'abdi?" Lalu ditanya malaikatnya yang tadinya itu yang semuanya, apa yang dikatakan oleh hambaku yang telah engkau cabut anak, yang telah engkau matikan anak? Ditanya sama Allah, ibu bapak itu ditanya, apa yang ibu bapaknya katakan setelah tahu anaknya mati? Allah bertanya, ya, padahal Allah nggak tahu. Fayaqulun maka dikatakan oleh malaikat, hamidaka waswarajat. Mereka memuji engkau ya Allah dan mengucapkan kata istirja. Istirja apa? Istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Jadi mereka memuji Allah dan mengucapkan kalimat istirja. Maka ketika Allah dilaporkan mereka
mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allah berkata kepada para malaikatnya, abaduli abadi baitan, bangunin rumah untuk mereka di surga. Masya Allah. Terus kata Allah Subhanahu wa taala, wasammuhu baital hamdi, dan dia namain rumah itu untuk mereka nanti dengan baital hamdi. Namanya baital hamdi. Baital hamdi itu artinya rumah pujian. Jadi ini orang tua yang ditinggal oleh anaknya udah dapat jaminan surganya Allah Subhanahu wa taala, asalkan apa dia ikhlas kepada ketentuannya Allah Subhanahu wa taala. Begitu saudara, ya. Wa fi makna hadza marwayna fi sahih Bukhari, dan sahih Bukhari an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu taala, berkata Allah Subhanahu wa taala, mali abdil mu'mini indi jazaa'un idza qabatuhu safiyatan min ahli dunya tsumma ihtasabahu illa jannah. Maka kepada hambanya yang diambil daripada buah hatinya itu, lalu dia melakukan sabar, maka Allah balas dengan jannah. Ya, jadi ini yang dikatakan oleh para ulama atau para guru-guru kita, bahwa jika seorang orang tua atau dua orang tua atau orang tua itu kehilangan anaknya, meninggal anaknya, maka ketika dia bersabar, karena ini adalah berat dan balasannya adalah jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Masih kuat? Masih kuat? Aku udah kebanyakan. Masih baru jam 9. Ini bab tentang apa yang mesti dikatakan ketika kita mendapatkan berita bahwa sahabat kita meninggal. Tadi ada ya, diumumin ya. Oh, itu teman saya tuh. Banyak kan umurnya cuma gitu doang, nggak boleh. Maka di sini diajarkan kepada kita, ruwayatnya fikih dari Ibnu Sini, dalam kitab Ibnu Sini an Abi Abdan, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu berkata Rasulullah, al mautu faza', maut itu, kematian itu memerihkan, menyedihkan, pedih, memedihkan, menyakitkan. Jadi mati itu, kalau orang ditinggal mati itu menyakitkan. Wa idza balagha ahadukum, maka ketika dikabarkan kepada kalian wafatu akhi, telah meninggal saudaranya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah berpulang ke rahmatullah ulang bin pulang pada hari ini pukul sekian, ya, jenazah ada di situ. Iya, masih nyebutnya takut salah. Ya. Maka ketika ente mendengar itu, maka kata Rasulullah, "Falyakul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Sambung lagi, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kalau ente nggak apa, sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aja nggak apa-apa. Ya. Paling baik wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tambah lagi, Allahumma qtubuhu indaka fil muhsinin, ya Allah catatkanlah dia itu orang yang meninggal ya di sisimu sebagai orang yang baik. Wajahlah kita bahu fi iliyin, dan jadikan kitabnya itu ditempatkan, engkau tempatkan di iliyin. Wahlubhu fi ahlihi fil ghabirin, dan gantikan dia ya bagi orang-orang yang telah ditinggalnya dengan pengganti yang baik. Wala tahrimna ajrahu wala tahtina ba'dahu, dan janganlah engkau halangi kami dengan kebaikannya, dan janganlah engkau jadikan fitnah setelah dia meninggal. Ini penting ini. Saudara, ini itu apa? Ada iliin, ada sijin. Iliin itu, sijin itu adalah kalau dikatakan di bawah 7 lapis bumi. Kalau bumi itu ada 7 lapis. Paling bawah apa? Lava, magma, panas itu kita ampun, lahar. Nah, kalau gunung keluar itu lahar.
ente sanggup lahar, ente kena asapnya aja, lihat tuh Gunung Merapi dulu, mudus gembel, habis kita, makhluk habis gosong semua, ya kan? Ente kena lahar dingin aja habis, aku lagi lahar panas. Ente yang kena lahar panas, kena uapnya aja, mati kering ya. Si jin itu ditaruh di situ, kitab. Si jin itu kitab, ilmu itu kitab, ditaruh di situ. Oh ditaruh di situ, itulah tempatnya kitab orang-orang yang celaka. Ilmu itu langit ketujuh, artinya diibaratkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tempatnya di situ. Kitabnya di tempat orang-orang yang baik. Nanti diserahkannya kalau orang kitabnya namanya ilmu, diserahkannya pakai tangan kanan. Soal malaikat dikasih tangan kanan dan dia terima dengan tangan kanan. Kalau ente kitabnya si jin, dilempar ke tangan kiri. Udah kalau ente dikasih pakai tangan kiri, udah jangan harapan ente masuk surga neraka ente. Oh ngeri. Kehidupan abadi itu di sana. Kehidupan di akhirat abadi. Penentuan sekarang nih. Ente nih penentuan nih. Ente penentuan sekarang. Ente mau di mana tempatnya? Ente yang pilih sekarang. Ente mau pilih kitabnya nanti. Istilahnya bagus tuh kita orang soleh tempatnya di surga. Ente harus melakukan sesuatu hal yang ente bisa dapetin kitab itu. Ente misalnya gini, ente beli motor, mau produk yang baru 250 cc, ya kan? Bagus. Nah ente harus berusahakan untuk dapetin ini kan. Tapi kalau ente mau ya beli motor second aja, duit yang ada seadanya, belum tahu juga. Beli seadanya, mahal lagi belinya, ya kan? Dorong-dorong kan, aduh, ngerong-ngerong mulu, itu begitu. Nah, sekarang ente gini, dari sekarang kita tentukan, ente mau kitabnya iliyin atau kitabnya sijin. Ente mau ke surga atau neraka, tentukan sekarang. Kita semua, bukan ente doang, saya juga, semuanya tentuin mulai dari sekarang. Kalau ente mau surga, harus mentakin. Karena surga itu buat orang mutakin, orang yang bertakwa. Nggak bisa ente kalau nggak bertakwa nggak bisa. Allah udah tentuin, ya. Allah tentuin. Jannatu arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, dan aku sediakan jannah surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, aku hanya berikan kepada orang yang bertakwa. Selain bertakwa nggak diberi sama Allah. Nggak beri. Takwa itu apa? Amal sholihah. Iman wa amal soleh, ya. Iman dan amal soleh, syahadat dan melakukan amal soleh, sholat, puasa, sedekah. Lolos gak lolos itu, ya itu. Ada iman doang Pak Haji, ya boleh. Itu masuk surga. Iman harus dicelup dulu sedikit, ya, direndam dulu sedikit, direndam, gitu kan. Tapi kalau ente kebangetan udah kotor cemongnya itu, ya istilahnya udah main oli banyak itu kan mesti digosok dikering, ya dikering nih, wah direndam ya sampai bersih gitu kan. Ya kalau ente baju kotor nyucinya kan spesial ya, pakai sikat, pakai rinso, bayar loh, pakai pemutih apa gitu kan, pokoknya direndam juga 5 hari supaya hilang, ya itu juga pakai apaan gitu. Jadi sama orang neraka juga gitu. Kalau untuk kebangetan kotor nih orang dendam. Tapi dia ada apa? Ada iman. Artinya iman itu ibaratkan baju yang masih bisa dipakai. Jadi ada kesempatan untuk masuk surga, tapi harus melalui neraka dulu. Tapi kalau nggak ada iman, berarti bajunya udah nggak bisa dipakai. Artinya udah sobek-sobek, udah di situ aja loh sampahnya. Nah, hati-hati. Kalau ente akhir hidupnya enggak mengucapkan la ilaha illallah, karena kemarin diceritain godaan itu sampai napas kita terlepas daripada raga kita, kerongkongan kita digoda oleh setan. Gimana godaan? Datang siapa?
orang tua kita. Orang tuanya masih hidup, datang lagi kita datang. Saya Yahudi, saya Nasrani, saya ikut mereka. Oh itu ikut. Walaupun orang bilang anak saya masih Islam, tapi pada hal gaibnya ente udah nggak Islam. Wih, hati-hati. Maka ketika disebutkan la ilaha illallah, kayak ini gampang ya. Kemarin aku disebutin ya. La ilaha illallah, kayak gampang kan? Ente apa nggak sekarang? Ketika nafas ada di sini mau dicabut, nggak bisa bro. Kecuali ente orang yang pernah atau sering menyebutkan kata itu. Biasa. Biasa la ilaha illallah, la ilaha illallah. Begitu, la ilaha illallah. Kalau itu biar diajarin kan diajarin itu ditaati ayat. Lagi saya bro, dengerin ya bro, ucapin la ilaha illallah. Tapi kalau di biasa apa? Lama sudah aku menunggu. Ya, begitu jadi. Karena kami ini biasa karaoke. Wah susah nih. Bro, dengerin sekali lagi bro. La ilaha illallah. Lama sudah aku menunggu. Sebelum mati itu hati-hati, makanya rajin ibadah, zikir, ingat Allah, akan ingat Allah yang begitu besar kepada kita. Ada pertanyaan? Semuanya nih jangan lupa pesan dari Anda untuk diri Anda dan untuk Anda semua yang tinggal di sholat. Mulai sekarang saya ya Allah, saya mau mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu ya. Kalau bisa kita nanti berkumpul semua di tempat yang baik. Amin. Antum semua berkumpul lagi di tempat yang baik. Kita ngumpul lagi, nggak majelis juga. Kita ngopi, kita ngeteh, kita makan yang enak-enak di sana. Nggak ada lagi tuntutan untuk ibadah, nggak ada di sana. Nggak ada. Tinggal nikmatinya. Makanya dari sekarang kita berusaha. Ya kita kerja sekarang. Ya. Sholat. Ya, jangan lupa, karena ada waktu masih bulan Rajab ini puasa sunnah. Ya, sunnah sehari aja deh kalau nanti nggak puasa, yang penting nanti puasa. Terus amalan-amalan kemarin juga, dan jangan lupa doanya ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Hasbi Rabbi.